Setiap hari, tangan-tangan kreatif di sekitaran kita tak henti-hentinya menciptakan karya yang luar biasa. Namun, sebuah karya hanya akan menjadi pajangan tanpa apresiasi dari kita semua. Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, ketekunan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Dengan memilih menggunakan dan mendukung karya UMKM, kita bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga ikut menjaga harapan agar terus tumbuh dan berkembang. Usaha ini diawali dengan kebutuhan yang sederhana, lalu berkembang menjadi makanan yang kini diminati oleh banyak sekali orang. Bahkan, di balik proses kesuksesannya ini, tentunya ada inovasi dan juga strategi pemasaran yang hari demi hari dikembangkan dan juga diperbaiki. Kita akan melihat langsung bagaimana pelaku UMKM ini mengelola usahanya dari hulu ke hilir. Awal mula saya bangun bisnis kuliner ini itu di tahun 2015. Nah, pada saat itu saya masih buka bisnis kuliner ini masih di pinggir jalan. Nah, karena sebelumnya saya adalah seorang karyawan salah satu perbankan di Sulawesi. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah ini di tahun ke-11. Sudah masuk tahun ke-12, alhamdulillah ini sudah sudah beberapa outlet yang kita tangani. Yang menarik di sini adalah sama seperti yang pekerjaan saya sebelumnya, bahwa bagaimana sih untuk menarik minat orang untuk makan, bagaimana untuk bisa kita bersosialisasi, berorganisasi. Nah, itu yang salah satu tujuan bisnis kuliner ini sih sebenarnya. Untuk tantangannya paling yang pertama adalah SDM yang kita bina yang selama ini. Yang kedua adalah bahan baku tentunya. Strategi kami untuk bagaimana sampai hari ini kita masih bertahan dan serek dengan lidahnya orang Sulawesi Tenggara, ya tentu ada beberapa program yang kita jalankan juga. Yang pertama adalah di manajemen kami ini aktif dalam kegiatan event kuliner. Yang kedua adalah ada beberapa kegiatan itu yang kita jalankan adalah program icip-icip. Nah, icip-icip ini ya dalam 1 bulan ini harus ada budget untuk bagaimana kita belanja di teman-teman, misalnya di kulinernya teman-teman. Nama brand itu penting, itu materi awal, itulah pengingat awal, di mana saya mau makan martabak. Oh, ada nih martabak Ciu-Ciu. Ini ada martabak yang lokal Sulawesi Tenggara, yang anak Sulawesi Tenggara ini yang buat sendiri. Jadi bukan lagi nama orang daerah luar, tetapi kita bisa untuk ini. Nah, makanya kenapa saya pakai nama martabak Ciu-Ciu, ya memang brand yang menandakan bahwa brand yang martabak yang lebih kreatif. Terus brand yang asalnya dari Sulawesi Tenggara. Itu saja.
hampir tiap hari kita temukan yang kendala dalam dunia bisnis kuliner ini. Hampir tiap hari kita yang tentunya yang saya katakan tadi bahwa yang pertama adalah SDM, yang kedua adalah kondisi masyarakat yang masih sampai sekarang ini yang belum menentu daya belinya. Nah, itu yang kendala-kendala itu ya. Terus yang ketiga adalah bahan baku dasar yang masih jadi belum konsisten sampai dengan hari ini. Dan yang terakhir ya tentunya ya dari segi modal, kita ini terbangun bangkit dengan modal yang seadanya gitu. Nah, dalam satu brand ini ada beberapa produk yang dia pasarkan. Nah, kenapa? Misalnya dia di pagi hari dia makan bubur ayam, di siangnya mungkin dia makan bakmi, malam juga mungkin dia minat untuk makan martabak. Target saya ini selama saya bangun bisnis ini adalah saya ingin bangun bisnis kuliner ini dari orang bangun pagi sampai dia tidur. Nah, itu target saya sebagai pelaku usaha UMKM. Ya, respon masyarakat itu di kami ini kita lihat masih terbuka di mana peluang itu pasti ada. Selama kita ada kemauan konsisten, pasti ada yang di situ ya. Makanya saya katakan tadi bahwa mulai dari orang bangun pagi sampai dengan tidur pun ya ada beberapa kebutuhan yang bisa kita guide di situ. Nah, itu yang insya Allah mungkin itu target kami selaku pelaku usaha. Berapa banyak sih? Kita dapat data bahwa sekarang seleranya orang Sulawesi Tenggara ini seperti ini gitu loh. Nah, itu yang tentu. Nah, apalagi untuk menuju atau melangkah ke selanjutnya atau mau berinovasi selanjutnya, mungkin tentu butuh data. Nah, butuh data di mana brand-brand apa saja sih yang sekarang yang lagi viral yang di kota, apalagi ini di Kota Kendari, apa-apa saja yang sekarang yang lebih banyak diminati sama masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya. Sekarang yang lagi booming ini kan jogging ini. Di beberapa tempat ya Car Free Day dan lain sebagainya ini lagi booming jogging ini. Nah, di situ ada peluang di situ kan. Ada peluang untuk kita masuk di mana? Makanya kita buat yang untuk sarapan pagi, untuk sarapan setengah siang, setengah pagi juga. Nah, itu bakmi. Itu yang peluang itu yang kita masuk. Nah, di siang hari sampai malam ini ada yang doyan goreng-gorengan misalnya ada MPMP. Nah, itu yang kita satukan dalam satu tempat. Nah, di mana tentu ya tanda kutip ya tetap melihat dan merasakan bagaimana animo seleranya orang-orang Sulawesi Tenggara.
Nah, Sobat Bisa, kali ini Nurul sudah memesan 2 bakmi yang ada di Bakmi Wakpeng. Yang pertama ini bakmi ayam jamur dan yang kedua adalah mie yaminnya. Dari looksnya sih ini mewah banget ya, tapi rasanya apakah sesuai dengan reviewan-reviewan orang? Karena menurut reviewan ini menjadi salah satu top yang harus kita cobain. Di sini juga ada pangsit kuahnya. Kalau misalkan teman-teman mau pilih yang asin atau yang manis, tentunya ada kuahnya dan juga bisa dicobain. Kali ini Nurul mau cobain dulu tanpa dibumbu apapun. Apakah seenak itu atau tidak? Mari kita coba. Nah, Sobat Bisa, ini Nurul mau cobain dulu tanpa bumbu apa-apa ya. Ini belum Nurul kuahin karena mau cobain dulu untuk rasa mie-nya itu seperti apa. Teksturnya itu kenyal, kemudian rasa asinnya sudah berasa tapi nggak too much gitu loh. Nah, teman-teman di sini menurut Nurul ini itu tanpa bumbu apapun, tanpa saus, tanpa sambal, ini sudah enak. Dan kerasa asinnya dari kecap asinnya itu loh. Nah, kemudian di sini ada ayam dan juga jamurnya. Ini kalau dilihat-lihat bumbunya sangat banyak ya. Kita cobain. Lembut banget dan juga teman-teman di sini kalau misalkan lihat bumbu-bumbunya itu tuh sudah medok. Jadi ketika teman-teman campurin sama mie-nya, ini tuh berasa rempah banget. Kita coba tuangin dengan kuah pangsitnya. Coba aduk-aduk. Ini tuh tipe mie-nya tuh yang kecil juga keriting ya. Rasanya kenyal dan juga sudah ada sensasi gurihnya. Asli sih. Nah, untuk yang mie bakmi asin ini tuh enak banget. Jadi cocok buat teman-teman yang nggak suka pedas ataupun teman-teman yang nggak suka terlalu manis. Nah, sekarang Nurul mau cobain ini mie yamin manis. Sudah terlihat dari looksnya ini mewah ya, dan lebih berwarna coklat karena ini tuh dicampur dengan kecap manis. Suiran ayamnya juga di sini sebagai pelengkap sayur dan juga kerupuk. Kita cobain dulu tanpa bumbu, apakah seenak itu? Menurut reviewan orang-orang, ini tuh sudah menjadi top 3 loh di Kendari. Jadi Nurul penasaran, langsung deh ke sini. Ini mie-nya sama ya. Untuk kenyal dan juga ukurannya, ini tuh sama dengan bakmi asinnya. Kita cobain. Rasanya ini tuh sudah gurih manis, beda sama yang asin ini tuh lebih ke asin gurih tanpa manis. Tapi karena di sini itu menggunakan kecap manis, jadi ada manis-manisnya. Apalagi ditambah dengan taburan ayam ini, enak banget. Ini juga cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak ataupun dewasa. Nah, kalau ala Nurul itu suka sekali dicampurin untuk si pangsit kuahnya ke dalam mie-nya. Kemudian di sini Nurul bakalan campurin dulu dan ditambahkan dengan si cabenya. Di sini Nurul pilih chili oil karena chili oil ini tuh lebih gurih dan juga rempahnya lebih terasa wangi. Campurin. Wah, sebanyak ini apakah pedas atau tidak? Ini sudah kucampurkan. Warnanya langsung berubah ya. Wah. Nih, lihat looks-nya. Sangat menggoda selera. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Ini sih juara, teman-teman. Sobat Bisa, kalian harus tahu, ini chili oilnya rasanya itu pedas, terus gurih, dan juga wangi. Jadi ketika dicampur sama bakminya, ini tuh balance banget. Apalagi buat teman-teman yang suka pedas, ini cocok deh. Ih, enak sekali ternyata. Kita coba campur dengan pangsit gorengnya, kerupuk pangsitnya. Sensasi kriuk dari kerupuk pangsitnya dicampur dengan mie bakmi dan juga chili oilnya sangat enak. Pantas di sini itu menjadi top 3 bakmi yang harus dicobain di Kendari. Sektor UMKM yang tumbuh di Sulawesi Tenggara yang seperti yang kita lihat adalah dari sektor kuliner, di mana sektor kuliner adalah suatu sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pelaku usaha, sehingga potensi tadi itu ditangkap oleh teman-teman pelaku usaha khususnya yang baru tumbuh, di mana kebutuhan tadi, kuliner tadi semua masyarakat butuhkan, sehingga teman-teman pelaku UMKM di sektor inilah yang dominan yang dilakukan di Sulawesi Tenggara. Kita harapkan ke depan teman-teman usaha kuliner ini memakai suatu brand. Brand adalah suatu identitas atau merek daripada usaha tadi. Dengan mengingat brand, maka dia ingat produk kita. Sehingga diharapkan teman-teman pelaku usaha, ayo menggunakan brand yang mudah diingat, mudah diucapkan, punya makna, punya daya tarik. Sehingga setiap mengingat suatu produk, maka apa yang diingat adalah brand kita. Sehingga kita harapkan, ayo teman daftarkan brand kita, hakikan sehingga orang tidak bisa meniru brand kita. Lewat brand tadi, kita mudah diingat, mudah dikenal. Ayo teman-teman pelaku usaha, kita selalu inovasi ya. Selalu kita jangan bahwa produk saya sudah bagus, tetapi anggap usaha kita masih kurang. Selalu kita sehingga akan memperbaiki usaha kita. Jalin komunikasi kita, jaring jejaring kita, bekerja sama dengan kampus, dengan komunitas pengusaha, kadin dan sebagainya. Sehingga ada informasi yang kita tidak dapatkan lewat komunitas, kita bertambah. Ciptakan peluang sumber daya alam yang di sekitar kita. Lakukan daya saing yang Anda tidak dimiliki orang lain. Sehingga usaha kita makin maju yang akan meningkatkan perekonomian kita khususnya Sulawesi Tenggara dan umumnya Kota Kendari. Untuk para pelaku usaha kuliner yang ada di Sulawesi Tenggara, ya kami ayo kita berbisnis, ayo kita bangun kolaborasi di beberapa komunitas, lembaga. Nah, di situ modal awal di mana kita bisa dikenal, kita punya usaha, kita punya ini. Insya Allah mungkin selama kita ada kemauan, konsisten, insya Allah mungkin ada jalan lah. Gitu.
peluang itu selalu timbul. Jadi teman-teman UMKM kita selalu dorong ya. Selalu dorong itu menimbulkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Kenapa? Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, dia selalu mampu menangkap peluang. Ya, karena dimanapun berada, selalu situ ada peluang. Peluang timbul karena dibutuhkan. Sehingga kita dorong UMKM ini berusaha berdasarkan peluang yang dibutuhkan. Bukan menjual apa yang Anda miliki, tapi memang betul dibutuhkan. Di sana ada dibutuhkan, di sini ada sumber daya. Maka disitulah kita seorang pengusaha harus memiliki kreativitas. Bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dengan sumber daya, kita sebagai pengusaha atau dalam hal UMKM mampu menciptakan inovasi baru. Maka situ tercipta nilai tambah yang akan menciptakan peluang tadi yang akan menambah daripada usaha kita. Intinya situ, ayo pengusaha kita ciptakan mindset wirausaha yang mampu menciptakan peluang, membaca peluang dan meningkatkan usaha kita. Nah Sobat Bisa, tadi kita sudah melihat secara langsung bagaimana pengelolaan bisnisnya. Kita juga sudah melihat ke dapurnya, bahkan kita sudah mencicipi makanan-makanannya di sini. Enak sekali bukan? Tentunya ini juga rekomendasi buat Sobat Bisa untuk langsung datang ke sini dan menikmati makanannya. Jadi pembelajaran kita hari ini, untuk kesuksesan bukan hanya dilihat dari seberapa besar modal yang kita miliki, akan tetapi seberapa besar dukungan-dukungan orang-orang di sekitar kita dalam mendukung bisnis kita. Jangan lupa saksikan Bisa, Bisnis dan Usaha, UMKM Bisa, Masyarakat Sejahtera. Bye-bye.